بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wasmul Khaliq yaqtadi makhluqan. Nama Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta, memiliki efek bahwasanya Allah memiliki ciptaannya. Kitalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika Ar-Razzaq. Di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, Tuhan pemberi rezeki, yang efeknya adalah apapun yang kita dapatkan semuanya rezeki tersebut dari Allah datangnya. Yang efeknya bagi makhluk, jangan minta rezeki kepada makhluk, jangan bergantung kepada makhluk, jangan menghalalkan yang haram dalam mencari rezeki, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, mintalah kepada Tuhan pemberi rezeki. Janganlah takut tak makan, janganlah takut tak minum. Kita memiliki Tuhan yang Maha Kaya, pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Bahkan ada binatang-binatang yang tidak mencari rezeki, tak mampu mencari rezeki, Allah yang menggiring rezeki kepada mereka. Wa ka'ayyin min dabatin fil ardi, ya la ka'ayyin min dabatin fil ardi la tahmilu rizqaha. Berapa banyak makhluk di bumi ini, ya, dia tidak mampu mencari rezeki. Allah yarzuquha wa iyyakum, tapi Allah juga yang beri rezeki kepadanya. Ada binatang-binatang yang mungkin lumpuh, binatang-binatang yang sakit, burung-burung yang memang sakit, Allah yang mengirim rezeki kepadanya. Wasmuhul Malik, di antara nama Allah adalah Al-Malik, artinya raja, pemilik, penguasa. Yaqtadi mamlakatan wa tasarrufan. Maka nama Allah Al-Malik, efeknya adalah Allah memiliki kekerajaan, wa tasarrufan wa tadbiran, memiliki kekuasaan mengatur, wa yuta'an wa man'an, memiliki kekuasaan untuk memberi dan menahan. Itulah hakikat seorang penguasa. Seorang penguasa dikatakan berkuasa karena memiliki kekuasaan. Allah Tabaraka Ta'ala memiliki kekuasaan yang mutlak. Dialah penguasa alam semesta, dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Maka Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menahan. Wa ihsanan wa adlan, Tuhan yang senantiasa mengalirkan kebaikan, menurunkan keadilan. Wa thawaban wa iqaban, Tuhan yang senantiasa memberikan ganjaran-ganjaran atas apa yang kita lakukan daripada kebaikan. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan hukuman atas segala macam kejelekan yang kita lakukan. Perbuatan kebaikan dibalaskan dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Kejelekan dia balas dengan kejelekan. Fa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan sepertinya. Jangan dikira tidak akan lepas daripada pantauan Allah makhluk yang jahat, perampok, tukang jagal, ya, menzalimi manusia, memakan harta manusia dengan batil, para koruptor. Jangan dikira mereka selamat. Mereka pasti dihukum Allah di dunia dan di akhirat. Itu bagian daripada efek daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik, Sang Penguasa. Wasmuhul Barru, di antara nama Allah Al-Bar. Karena itulah ada seorang ulama dari Maghrib namanya Abdul Bar, ya, Al-Barru, innahu al-barru rahim. Dalam Al-Quran, Al-Barru Rahimu. Al-Barru artinya adalah Tuhan yang maha baik, tak pernah menzalimi hamba, tak pernah menyakiti kita. Kita yang senantiasa menyakiti Allah dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan kesombongan kita. Adapun Allah tak pernah menyakiti hambanya, tak pernah menzalimi hambanya. Al-Barru, dialah Tuhan Al-Barru, yang maha baik. Al-Muhsin, karena itulah sebagian orang menamakan anaknya dengan Abdul Muhsin, Tuhan yang berbuat ihsan. Al-Mu'ti,
Tuhan pemberi yang memberi kepada manusia. Al-Mannan, ya, Tuhan yang senantiasa menghibahkan kepada manusia berbagai macam bentuk kenikmatan. Wasmu al-barri al-muhsin mu'til mannan wa nahwiha taqtadi atharaha wa mujibatiha. Semua nama-nama ini memiliki efek terhadap makhluk. Ya, apapun yang kita dapatkan semuanya daripada Tuhan yang memiliki nama Al-Mannan, Tuhan yang memiliki nama Al-Mu'ti, Tuhan yang memiliki nama Al-Barru, Al-Muhsin. Semua kebaikan yang kita peroleh berupa anak, keturunan, harta, jabatan, pangkat, kesehatan, semuanya diberi nama-nama Allah ini. Ialah Tuhan Al-Barru, Al-Muhsinul Mu'ti, Al-Mannan. Sebagian orang menamakan anak dengan nama Abdul Mannan. Al-Mannan dari kata-kata manna, yamunnu, artinya memberikan nikmat. Dialah yang memberikan nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan, ya, semua daripada Allah. Udara segar yang kita hirup dari Allah, keamanan yang kita rasakan dari Allah, rezeki yang kita makan dari Allah. Semuanya dari nama-nama ini. Al-Barru, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Mannan. Wasmuhul Ghaffaru At-Tawwab. Wasmul Ghaffari At-Tawwab Al-Afuwi. Di antara nama Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, Tuhan yang Maha Mengampun. At-Tawwab, Tuhan yang senantiasa menerima taubat orang-orang yang kembali kepadanya. Al-Afuwu, Tuhan yang Maha Pemaaf. Berkali-kali kita berdosa, Allah beri tangguh kita, dan Allah iming-imingi kita dengan janji sekiranya kita bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalau segera seluruhnya, wahai orang-orang mukmin. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah segera kepada Tuhan kalian, berserah dirilah kepadanya. Senantiasa Dia menyuruh dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, agar kita kembali kepada Allah Tabaraka Ta'ala, bertaubat, beristighfar, memohon ampunan, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Ghaffar, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima taubat, Tuhan yang Maha Al-Afuwu, Maha Memaafkan. Kita mungkin memaafkan manusia sekali, dua kali, setelah itu kita tutup hati kita untuknya. Tapi Allah Jalla wa'ala beribu kali kita bersalah, tak pernah Dia tutup pintu taubatnya sampai Dia terbitkan matahari dari arah barat, sampai, ya, Dia sampaikan di kerongkongan kita ruh, barulah berhenti taubat. Kalaulah kita mau menghitung dosa-dosa kita, tak terhingga banyaknya. Kalau kita mau menghitung nikmatnya, tak terhingga pula. Subhanallah, setiap hari, ya, kita selalu berbuat dosa, lalai dalam berzikir kepadanya, lalai menyembahnya, tidak khusyuk ketika salat, kadang-kadang bercampur niat riya, bercampur niat tidak ikhlas, ingin dipuji. Berbagai dosa kita lakukan, baik terhadap Allah, terhadap manusia. Tapi Allah suruh kita untuk bertaubat. Yaqtadi wujuda jinayatin minal umam tughfar. Maka nama-nama Allah At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Afu menunjukkan pasti ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh umat-umat manusia yang Allah akan ampunkan sekiranya mereka bertaubat. Wa taubatan tuqbal. Nama-nama ini memiliki efek, pasti ada taubat-taubat orang, Allah akan terima taubatnya tatkala mereka bersalah, berdosa. Wa jara'im yufanha, menunjukkan pasti umat ini ada melakukan tindakan-tindakan kejahatan, kriminal, kezaliman yang akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha sya'nu fi jami'i asma'il husna. Begitulah dia semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan, begitu kuat hubungannya dengan makhluknya, penciptaannya.
Wa man ta'ammala fi siryani athari al-asma'i was sifat, barang siapa yang mau memikirkan hubungan yang begitu kuat, efek daripada mengenal, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, fil amri wal alam, baik hubungan nama-nama dan sifat tersebut yang terwujud dalam perintah-perintah Allah, ya, nama-nama dan sifat tersebut efeknya berkaitan dengan alam semesta ini, hadahu ilal iman. Orang yang memperhatikan nama-nama Allah ini akan menggiring dia sehingga dapat beriman bikamalil Rabbi subhanah. Dia beriman dengan sempurna Tuhan Allah Ar-Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta, yang maha suci, fi asma'il husna, ya, mengimani Rabb Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua nama-namanya yang maha baik, wa sifatil ulia, semua sifat-sifatnya yang maha tinggi, wa af'alihil hamidah, dan semua sifat-sifatnya yang terpuji. Nah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha terpuji dalam segala yang telah dia tentukan, fi kulli ma qadahu wa qaddarah, dalam segala yang telah dia tetapkan, al-hikmatul balighah, semua yang telah ditetapkan, yang tentukan padanya ada kebijaksanaan yang maha sempurna. Hari ini kita sakit, semuanya padanya ada hikmah al-balighah, ya, ada yang kena asam urat, menggerakkan tangannya pun sulit, tangan tak mampu dia gerakkan, tak berkuasa dia gerakkan, gini aja tangannya, atau tangannya seperti begini. Jangan dikira tidak ada padanya hikmah, semuanya ada hikmah al-balighah. Kesehatan, penyakit, kekuasaan, kenikmatan yang Allah turunkan, bencana, semuanya yang telah Allah gariskan, tetapkan. Hari ini seorang menjanda, hari ini seorang menduda, hari ini seorang menikah, hari ini seorang memiliki anak, hari ini seorang kehilangan anak, dan seterusnya. Semuanya ada hikmah al-balighah. Hari ini seorang ditolak ketika menerima pekerjaan, yang melamar pekerjaan. Hari ini seorang ditolak ketika melamar anak gadis seorang. Hari ini seorang diterima. Hari ini semuanya tak lepas daripada al-hikmatul balighah. Hari ini kita kelaparan, hari ini kita kekenyangan, semuanya tak lepas daripada ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala. Tanpa penyakit, kapan kita akan menundukkan kepala? Wallahi, kalau bukan penyakit, manusia menjadi sombong dan congkak, tak akan pernah mau tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Orang-orang kafir pun ketika Allah deritakan kepadanya penyakit, tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, tunduk kepada kemauan Allah tabaraka ta'ala. Betapa besarnya hikmah daripada penyakit diturunkan, subhanallah. Dengannya dihapuskan dosa-dosa, dengannya kepala yang hongah ditundukkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kesombongan menjadi kerendahan, hikmah balighah. Semua yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Negeri yang porak-poranda hancur dengan peperangan, anak-anak korban, perempuan dibantai, semuanya ada hikmah balighah, hikmah yang maha sempurna, agar orang berpikir ulang, mengevaluasi diri dengan segala tingkah laku mereka, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wal ayatul bahirah, semua yang telah Allah tentukan, yang telah tetapkan padanya ada tanda-tanda yang begitu dahsyat menunjukkan kekuasaannya. Wat ta'arrufatu ila ibadihi bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-nama inilah, dengan sifat-sifat inilah Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Allahu Akbar. Lihatlah kelapa, semua yang kita perhatikan di sekitar kita, entah bagaimana caranya dari putih yang kecil menjadi besar, kemudian dalamnya ada air, entah bagaimana dalamnya ada buah, dan begitu nikmat. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Siapa yang mengecat? Subhanallah. Siapa? Kita perhatikan semua makhluknya, berbagai macam ragam, aneka buah-buahan,
warnanya, rasanya, semuanya masuk ke dalam kategori manis, tapi berbeda-beda manisnya. Manisnya durian tak sama dengan manisnya rambutan, tak sama dengan manisnya manggis, tak sama dengan manisnya buku, tak sama. Semuanya manis. Semua orang manis dikumpulkan. Tak sama manis si bulan dengan si alan. Subhanallah. Ya. Maka semuanya menunjukkan ayat al-bahirah, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya. Dengan itulah Allah kenalkan dirinya kepada kita hamba-hambanya ini yang selalu kufur nikmat, yang selalu lalai dan lupa. Subhanallah. Mau raya Allah turunkan THR, orang-orang dapat THR tunjangan hari raya. Mau raya Allah sebarkan nikmatnya sehingga orang mampu beli baju baru, Allah tambahkan nikmatnya, rezekinya. Mau raya rezeki bertambah-tambah. Subhanallah. Ya, siapa? Tuhan yang mampu mendatangkan semua rezeki tersebut. Apakah Tuhan berwujud batu-batu yang dipahat, patung-patung yang dibuat? Itukah mampu mewujudkan semua ini? Tuhan-Tuhan seperti itu yang mampu menciptakan kelapa begitu lezat citra rasanya? Subhanallah. Tuhan-Tuhan yang dipahat, Tuhan-Tuhan yang mati, Tuhan-Tuhan yang terlahir pada rahim-rahim ibu, itu yang disembah, diangkat sebagai anak Tuhan, sebagai istri Tuhan. Allahu Akbar. Subhanallah. wastid'a'u mahabbatihim lahu. Dengan nama-nama inilah Allah Subhanahu wa taala berupaya mengenalkan hambanya tentang dirinya agar menyuruh mereka agar dapat mencintai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Barrur Rahim. Dengan kebaikan-kebaikan Allah lah kita mencintai Allah, yang kadang dan selalu kita lalai. Orang yang berbuat baik kepada kita selalu kita kenang-kenang, tak pernah kita lupakan. Kalau kita sebut-sebut namanya, oh si fulan, subhanallah, baiknya, tabarakallah, dermawan, selalu memberikan santunan kepada manusia. Itu orang tak pernah kita lupakan kebaikannya. Padahal semua kebaikan yang diberikan orang tersebut bagian daripada kebaikan siapa? Allah yang menggiring hatinya, memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Subhanallah. Padahal dia tidak memberikan kepada kita kehidupan, tidak memberikan kepada kita oksigen, ya tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi segala sesuatu. Wa syukrihim lahu, dengan nama-nama inilah, dengan sifat inilah Allah mengajak manusia mensyukuri semua karunia-Nya, nikmat-nikmatnya. Subhanallah. Ini masjid menjadi indah semuanya karena pandangan mata. Kalau Allah cabut pandangan mata kita menjadi buta, tak ada beda rasanya antara gelap dan terang. Orang-orang buta tak membedakan antara gelap dan terang. Tak tampak olehnya betapa indahnya lampu-lampu hias ini. Subhanallah. Nikmat besar daripada Allah yang Allah berikan berupa pendengaran, penglihatan. Dudukkan di sini orang-orang yang tuli. Apa yang saya katakan mulut saya komat kamit, merah mulut saya, dia terpelongo, tak paham. Subhanallah. Antum semua dapat mendengarkan apa yang saya ucapkan. Antum dapat mengekspresikan apa yang terdapat dalam hati antum. Dia adalah orang yang namanya tuli, peka, bisu, setengah mati mengekspresikan apa yang diinginkan dalam hatinya. Subhanallah. Tak akan mungkin dia mampu melukiskan keindahan, subhanallah, yang tergores dalam hatinya. Tak akan mungkin dia mampu berpuisi, mustahil. Subhanallah. Tapi antum mampu mendengar, mampu mencerna, mampu mengekspresikan. Kata Allah, Ar-Rahman 'allamal Quran, 'allamal insan. Ar-Rahmanu 'allamal insan. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia ciptakan manusia, diajarkan manusia al-bayan. Apa arti al-bayan? Bagaimana seseorang mengekspresikan apa yang terdapat dalam hatinya, keinginannya. Allahu Akbar.
Maka Tuhan seperti ini layak dipuji. Subhanallah. Sekiranya ada orang-orang yang tuli dan peka bisu di sini, dia suruh semua harta yang dia miliki ditukar, dirubah antum menjadi bisu tuli, mau? Tak mau kita. Jadi bego kita, tak mau. Subhanallah. Kalaupun dia memiliki Batam serta Kepulauan Riau, dia katakan semuanya ini untukmu dengan bahasa isyarat, tapi kau beri kepada saya pendengaran, kau beri kepada saya kenikmatan berbicara. Siapa yang mau? Tak ada yang mau. Subhanallah. Nikmat besar telinga ini, antum ke hati berapa berobat? Subhanallah. Sebentar duduk, dia sedar sebentar dah 200.000. Subhanallah. Nikmat besar, dalamnya ada berbagai macam alat-alat Allah tabaraka ta'ala. Dengan itulah Allah mengajak kita untuk mengenalnya, bersyukur kepadanya, mencintainya, ya, wa syukrihim lah wa ta'abbudihim lahu bi asma'il husna. Dengan itulah kita beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala.